Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La haula wa la quwata illa billah. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yabtahu alaina butuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram thumma ila ruhi muallifi hadzal kitab wa muallimina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 110 ya Bu ya. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa mra'atun, paling atas, wa mra'atun laisa laha hammun illal aqla wasyurba wan nauma wa laisa laha rugbatun fi sholatin wala fi ta'atillahi ta'ala wala fi ta'ati rasulihi wala fi ta'ati zaujiha. Ini ngelanjutin bahasan yang minggu lalu soal kelompok perempuan yang nantinya bakal ada di dalam neraka. Tenang aja, ntar juga keluar lagi Bu kalau iman mah ya. Ya, ntar juga keluar lagi kalau bawa iman mah. Wa mra'atun laisa laha hammun illal aqla wasyurba. Selanjutnya adalah perempuan yang di dalam pikirannya tidak lain kecuali soal makan, minum gitu. Yang dia pikirin tuh makan, minum. Wan nauma, tidur. Gimana caranya bisa makan enak, tidur nyenyak gitu. Itu aja pikirannya, sekitaran itu gitu. Walaysa laha rugbatun fi sholatin. Tidak ada bagi perempuan itu kegemaran, iradatun, ya, keinginan fi sholatin, di dalam sholat. Nggak ada mikirin sholatnya gitu. Yang dia mikirin ya cuma sekitaran itu, makan, minum, tidur nyenyak. Urusan sholat kagak pernah dipikirin. Banyak ya, bukan ada ya, banyak ya. Ada ungkapan Sayyidina Ali kayak gini, man kanat himmatuhu fi batnihi faqimatuhu ma kharaja min batnihi. Nah, barang siapa orang yang pikirannya cuman urusan perut, maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari perut. Yang keluar dari perut ya itu ya. Jadi setiap ada orang yang pikirannya cuma urusan perut aja mikirinnya ya urusan makan, minum dan lain-lain. Baqimatuhu,
maka harganya orang itu, harga dirinya orang itu ya, harganya orang itu ma kharaja min batnihi, seperti yang keluar dari perutnya. Berarti hina ya. Manusia kalau cuma berpikir soal makan, minum, dan tidur hina, kenal lalu apa bedanya dengan binatang? Binatang tiap hari fokus soal makan, minum, tidur, nggak ada sholatnya. Ada sholat binatang? Nggak ada. Ya tapi kan binatang memang begitu juga, memang kagak wajib ya. Binatang sih kagak mikirin sholat juga kagak apa-apa. Memang kagak suruh sholat, nggak wajib gitu. Bu, kenapa binatang tidak wajib sholat? Kenapa? Tidak punya akal. Iya, bener. Tidak punya akal. Jadi berarti batasan yang menjadi bahwa makhluk itu menjadi wajib melaksanakan ibadah kalau ada akal. Nah gitu. Kalau tidak ada akal, jangankan bentuk binatang, bentuk manusia pun sudah tidak wajib. Ada bentuk manusia tidak punya akal, ada? Ada. Orang gila, ya. Orang gila wajib sholat? Kagak. Makanya umumnya ibadah itu yang jadi persyaratan wajib pokok itu Islam, balik, akal. Pertama dia Islam. Ada binatang beragama? Tidak ada. Kali itu kambing agamanya Islam gitu ya, ya? Nggak ada. Balik, dewasa. Anak kecil yang belum balik belum wajib, dan berakal. Kita ini termasuk orang yang memiliki 3 hal itu. Maka secara otomatis seluruh persoalan agama menjadi wajib buat kita. Tapi kalau akhirnya dalam hidupnya semua pikiran difokuskan pada persoalan makan, minum, dan tidur, lalu apa bedanya dengan binatang? 7 perempuan, ada perempuan yang gini nih, persoalan yang dia pikirkan itu cuma soal makan, minum, dan tidur, dan tidak ada kegemaran fi sholatin dalam melaksanakan sholat. Malas sholat ya. Kalau malas sholat, dia sewaktu-waktu sholat. Ini yang bahaya kalau kagak sholat-sholat, iya kan? Kagak sholat-sholat. Kalau malas mah urusan malas nih, sekali waktu kita kedatangan penyakit malas ya. Di jam 9 malam tiba-tiba mata sudah ngantuk, belum sholat isya. Malas ya, malas kan? Dan itu lumrah. Yang menjadi tidak lumrah itu kalau kemudian malas itu diturutin gitu, diturutin, mentang-mentang malas dia kagak sholat. Tapi kalau kita malas kemudian timbul rasa gelisah, merasa tidak tenang bahwa kita belum melaksanakan sholat, apa itu artinya? Itu anugerah. Salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar adalah kalau tiba-tiba kita datang rasa bingung dan pusing dalam keadaan kita belum melaksanakan sholat. Mana mata udah ngantuk, mana belum sholat, bingung nih, pusing nih. Itu tandanya masih ada ras insaf dalam diri kita loh. Orang yang kagak mikirin, wah biarin aja ya. Tuh jadi gitu. Jadi tidak ada himmah, semangat dalam melaksanakan sholat itu bahaya. Bahaya. Apalagi kalau itu dilakukan tiap hari, tiap waktu. Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi gini,
Manusia ketika sekali waktu dia masuk ke perbuatan jelek, sebutlah maksiat namanya ya, Allah titikin hatinya, dibikin titik hitam, namanya rona. Maksiat lagi, nggak sholat lagi nih, titik lagi. Terus begitu seterusnya. Kalau itu berulang-ulang, maka titik pun berulang-ulang sampai akhirnya memenuhi hatinya. Itu yang kemudian Allah gambarkan dalam ayat Quran, kallabal rona ala qulubihim maka nu yaksibu. Titik hitam dalam hati itu adalah sesuatu yang disebabkan dari lantaran dia lakukan dari hal-hal kemaksiatan. Dan kalau itu kemudian sudah memenuhi hatinya, bisa jadi akan menjadi hati yang tertutup dari berbagai kebaikan sehingga sulit untuk masuk dalam perbuatan baik. Susah sholat. Ada orang yang merasa berat banget sholat gitu. Itu. Jadi pada waktu kita bisa menunaikannya, ini harus menjadi sesuatu yang disyukuri ya Bu ya. Syukur masih menjadi orang yang masih berpikir tentang betapa pentingnya sholat ya. Walapi ta'atillahi ta'ala, ini perempuan gak ada pikiran tentang cara bagaimana melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Walapi ta'ati rasulihi, termasuk tidak ada pikiran dalam mentaati rasulnya. Jadi buat berpikir gimana caranya biar jadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, nggak mikirin tuh. Lebih berat kemikirin soal beras, lebih berat kemikirin soal makan minum, lebih berat kemikirin soal gimana caranya bisa tidur nyenyak. Pokoknya melululah kesenangan lah ya. Nggak kepikiran tentang gimana sholat, gimana taat pada Allah dan Rasulnya. Padahal ketaatan pada Allah dan Rasulnya nih, itu merupakan dua hal yang dibikin secara paket. Tahu nggak paket? Bukan paket yang suka datang tiap hari ke rumah kita, paket gitu ya. Atas nama siapa bang? Gitu ya. Itu paket di mana-mana ya. Jadi sekarang Masya Allah luar biasa ya. Ya nggak apa-apa sih, selama aman-aman aja ya. Selama enggak dikomen sama laki. Kan kadang-kadang mesen aja lakinya kagak tahu kan. Lebahan ditagih, lakinya lagi ada di rumah, bininya kagak ada. Nah yang bayar lakinya. Gue lagi yang bayar, ya. Tapi selama itu bisa dikomunikasikan, boleh aja kan, kepentingan juga kali ya. Tapi bagusnya ibu kalau mau kayak gitu permisi, dah izin sama laki. Bang, saya mau mesen rice cooker. Bang, saya mau mesen bedak. Mau mesen apa kayak gitu ya. Izinlah. Supaya atas persetujuan suami. Kecuali ibu punya duit sendiri. Kan ada kalanya seorang istri punya rezeki sendiri yang tidak terkait dengan suami. Itu rezeki istri. Suami kagak boleh pakai sembarangan ya. Kembali ke persoalan ini, soal yang saya bilang paket itu, bukan paket yang ini ya, bahwa ketaatan pada Allah dan Rasul itu adalah dua hal yang dijadikan sebagai satu paket. Artinya kalau kita ambil salah satunya saja, meninggalkan yang lain, maka yang kita lakukan yang salah satunya itu juga dianggap tidak sah. Taat pada Allah saja tidak sekaligus taat pada Rasul, ketaatannya pada Allah nggak diterima. Contoh orang nih sholat doang nih, perintah Allah kan, giliran yang perintah Rasul dia tinggalin, bahkan dia ingkari. Ini ketaatan model begini merupakan ketaatan yang sia-sia.
atau sebaliknya dia hanya taat pada perintah Rasul, tidak taat pada perintah Allah, maka ketaatannya pada Rasul pun tidak diterima. Gitu loh ya. Makanya firmannya atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kalian pada Allah dan taat juga pada Rasul. Jadi ketaatan pada Allah harus sekaligus kepada Rasul. Jadi kalau salah satunya saja diambil kagak diterima. Itu ya. Ada lagi nggak selain ini? Ada. Kewajiban menunaikan sholat dan zakat. Aqimus sholat, ya, wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau orang sholat doangan kagak zakat, sholatnya kagak diterima. Sholat rajin, zakat kagak mau, nggak diterima sholatnya. Atau sebaliknya zakat rajin, sholat kagak mau, nggak diterima zakatnya. Jadi yang dia masuk dalam pekerjaannya itu sholatkah atau zakatnya kah, dengan mengabaikan salah satunya, sia-sia, nggak diterima. Makanya gini, ketika tidak lama sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak lama setelah beliau meninggal dunia, muncul kelompok orang-orang yang murtad dan enggan bayar zakat. Orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Itu berarti di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ijtihad Abu Bakar nih sebagai seorang sahabat besar sekaligus Amirul Mukminin dan para sahabat lainnya menyimpulkan bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat itu hukumnya termasuk kafir. Kafir. Itulah sebabnya kemudian diperangi mereka. Kenapa termasuk kafir? Karena mengingkari salah satu rukun Islam berupa bayar zakat. Itu jadi orang kalau dia rajin melakukan sholat tapi dia anti bayar zakat, maka sholat yang dilakukan tidak diterima. Atau sebaliknya, dia bayar zakat tapi anti melakukan sholat, maka zakat yang dilakukan pun tidak Allah terima. Itu paket namanya. Ya. Ada lagi nggak? Ada satu lagi. Apa itu? Bakti kepada Allah dan orang tua. Anis kurli wali walidaika. Kalau ada orang yang taat pada Allah Ta'ala, berbakti artinya pada Allah, tapi tidak berbakti pada orang tua, ketaatannya pada Allah ditolak. Gitu ya. Terima kasih Pak. Termasuk kalau ada orang yang berbakti pada orang tua tapi juga tidak taat pada Allah, ditolak baktinya pada orang tua. Paket ya. Ada 3 perkara yang dalam Islam dibikin sebagai satu paket, yang kita kagak boleh ngambil salah satunya, tapi harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Gitu loh ya. Ini gambaran tentang seorang perempuan yang tidak punya pikiran buat gimana caranya melakukan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini sekaligus dua-duanya loh. Andai kata salah satunya saja bahaya. Wala fi ta'ati zaujiha. Dan juga dia tidak pernah berpikir tentang cara bagaimana taat pada suami. Suami lagi gitu. Kata laki-laki bini lagi. Emang babnya bab itu. Balmar'atu idza kanat bihadis sifati. Perempuan apabila dia memiliki sifat kayak gini nih. Kayak gimana? Dia hanya berpikir memandang perlu tentang cara bagaimana makan, minum, tidur gitu ya. Gak mikirin sholat, gak mikirin taat pada Allah Rasulnya, gak mikirin taat pada suaminya. Il arba'atil madmumati kanat mal'unatan.
dia akan menjadi perempuan yang terlaknat, mubidatan anil khair, yakni perempuan yang Allah jauhkan dari kebaikan, min ahlin nar, termasuk golongan perempuan ahli neraka. Ahli neraka illa ain antatuba min dalika kullihi, kecuali kalau dia tobat dari semua itu. Tobat. Nah, kalau udah masuk ke persoalan tobat, semua kesalahan dan dosa kalau Allah terima jadi kelar di urusan nih. Ya. Jadi kelar. Karena pengampunan lebih besar daripada amal. Bu, kalau ibu mati bawa amal, mau gimana antarnya? Mau gimana? Punya kepastian buat selamat? Insya Allah. Yang penting amalnya ikhlas. Tapi kalau ibu mati kagak bawa amal tapi dapat pengampunan, mau gimana? Ayo. Ada orang mati bawa amal, jelas ini artinya dia punya banyak kebaikan. Kalau diantara banyak amal itu ada yang dia lakukan secara ikhlas dan lain-lain, dia bakal jadi jaminan keselamatan. Tapi ada juga orang yang mati kagak bawa amal tapi dapat pengampunan. Hebatan mana? Hebatan orang yang dapat pengampunan. Bang, saya mah takut mati. Kenapa? Belum punya amal, nggak apa-apa. Nggak punya amal juga, yang penting nanti jangan sambil bawa dosa, gitu ya. Mati nggak bawa amal, tapi nggak sambil bawa dosa, bahaya nggak? Enggak lah. Kenapa enggak? Buktinya anak-anak kecil, anak-anak bayi yang mati itu nggak ada yang bawa amal kan? Tapi bawa dosa nggak? Selamat nggak? Selamat. Jadi ibu-ibu nih belum punya amal, misal pengen mati, mati aja. Iya. Kagak bakal ngalang-ngalangin kita. Iya kan? Yang penting jangan sambil bawa dosa. Wah, saya mau udah gimana nggak bawa dosanya? Udah kaduk banyak. Tiap hari. Tidak ada hari tanpa berdosa. Nggak apa-apa itu juga. Kalau mau mati, mau mati aja. Yang penting nanti Allah ampunin. Kelar kan? Udah kelar. Tuh. Pengampunan melalui apa? Ada kalanya Allah mengampuni dosa seorang hamba melalui bertobat. Ada kalanya juga Allah mengampuni dosa seorang hamba melalui apa yang dia mau, bimasa Allah. Ya, itu masuknya fi masyiatillah, masuk dalam kerangka apa yang dimauin Allah Ta'ala. Mau tobat kek, mau kagak kek, kalau Allah mengampunin, diampunin loh. Seperti gambaran seorang mukmin yang banyak dosa, kemudian dia mati tanpa tobat, kemana nantinya? Itu namanya fi masyiatillah, tergantung maunya Allah Ta'ala. Insya'a adzaba wa insya'a afa. Kalau Allah mau menyiksa, disiksa. Kalau Allah mau mengampunin, diampunin. Makanya kita kagak boleh ditanya sama orang, bang, tetangga saya sholat kagak, puasa kagak, apakah mati terus ntar disononya kemana? Oh, neraka itu. Nggak bisa, jangan begitu. Kita bukan Allah, kita bukan Tuhan, terserah Allah. Apalagi dia mukmin, nggak pernah kedengaran murtad, mati banyak dosa belum tobat, terserah Allah nantinya ya. Kalau Allah mau ngampunin, diampunin, kalau kagak. Apalagi kalau dia tobat nih. Bagaimanapun jeleknya seorang perempuan yang tidak taat pada suami, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, bahkan pikirannya cuma soal makan minum, selama dia bertobat, berarti Allah membukakan kesempatan bagi dia buat memperoleh kebaikan.
kebaikan akhirat loh. Kalau dia bertobat, mau bertobat, tandanya Allah buka mata hatinya. Orang kalau Allah tutup mata hatinya, tobat pun kagak kepikiran, Bu. Gitu ya. Walaupun benar dia juga bisa memungkinkan memperoleh pengampunan. Kita tiap hari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu ya. Kalau masih astagfirullahaladzim artinya kita sadar loh bahwa itulah cara dimana kita membersihkan dosa kita. Jadi harus bersyukur ya. Kalau di setiap hari kita, walaupun hanya di penghujung atau di setelah sholat kita beristighfar. Sebab kalau Allah tidak buka hati kita, istighfar pun nggak pernah kepikiran sama kita. Jadi orang kalau masih beristighfar, tandanya gelagat bakal memperoleh kebaikan dari Allah Ta'ala. Sampai Allah tegur, ingetin pikirannya buat pentingnya istighfar. Ya, penting itu. Coba itu dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami kalau kami lupa dan kami bersalah. Allah jawab loh, naam, iya, enggak bakal ku siksa. Itulah sebabnya Nabi senang banget diturunin ayat ini loh. Sebelum kita dilahirkan, firman Allah kan sudah ada. Itu Allah sudah menyatakan, mencanangkan tentang tidak akan menyiksa seorang hamba umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manakala dia salah dan dia lupa. Makanya Bu, kalau wirid nih, setelah baca ayat kursi terusin dengan amanar Rasul atau lillahi mafis samawati, terus sampai amanar Rasul. Ini luar biasa ya. Ibu-ibu kan rajin wiridan habis sholat, setelah ayat kursi masuk lillahi mafis samawati wal ardh, terus masuk amanar Rasul, baca itu, insya Allah jadi baik hidup kita. Kayaknya Ki Jujum udah hadir ya. Jadi belum ada sinyal ya. Minum dulu. Jadi hari ini setelah saya nanti akan diteruskan dengan guru kita Ki Haji Jujum Sumardi. Saya kira kajian kita sampai di sini aja ya. Nanti ada batasnya biar ngepas gitu. Biar bacaannya ngepas, gitu ya. Nanti kita baris baru lagi. Intinya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membukakan pintu taubat bagi kesalahan-kesalahan kita. Sebab hanya dengan cara begitu kita bisa terbebas dari belenggu dosa dan kesalahan kita, ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.